Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Sabda Akhir Pekan, channel yang membahas tentang sesuatu yang penting nggak penting. Akhirnya, selama hampir 2 tahun lebih lah ya, channel YouTube Sabda Akhir Pekan hiatus. Akhirnya pada kesempatan kali ini saya coba kembali lagi dengan konten-konten wawancara dengan orang-orang yang kami anggap berkompeten di bidangnya. Dan kebetulan hari ini saya menemui teman lama saya, teman yang sudah kenal bahkan dari mulai sekolah, terus kita pernah ngajar di satu sekolah yang sama, dan juga kebetulan karena kita berdua sama-sama hobi musik, pernah ngeband dalam satu band yang sama. Dan ini dia, saya perkenalkan Bapak Wahyu Budi Istiono. Selamat Selamat sore. Selamat sore, Bapak. Apa kabar? Alhamdulillah. Agak kaku ya. Betul. Agak kaku karena emang ya gitu udah lumayan lama juga gitu, 2 tahun nggak ada di depan kamera. Dan hari ini kita ada kesempatan lagi buat take video dan coba menggali lebih dalam lagi soal pribadi Pak Budi yang menurut saya agak menarik. Beberapa bulan lalu saya mendengar kabar gitu kan, Pak Budi itu sekarang udah resmi jadi kepala sekolah gitu kan. Kepala sekolah di usia yang relatif muda gitu. Bahkan saya mau konfirmasi dulu soal apa benar Pak Budi tuh jadi kepala sekolah termuda di Kabupaten Karawang. Waktu itu ketika tahun 2022, Oke. saat usia saya beranjak 35 tahun, alhamdulillah, Hmm. per 26 Desember 2022 saya dilantik sebagai kepala sekolah. Dan ketika saya lihat di pelantikan tersebut, ya kayaknya saya kepala sekolah yang dilantik dalam usia termuda, usia 35 tahun. Soal menjadi guru gitu ya. Yang saya tahu kan dari ayahnya, dari ibunya juga, yang saya tahu kan bukan seorang guru ya. Iya, betul. Gitu kan. Pertanyaan saya gini, terlahir dari keluarga yang bukan guru gitu kan, terus memutuskan untuk menjadi guru dan serius gitu. Soalnya saya agak sedikit menggarisbawahi tentang guru dan guru yang serius untuk menjadi guru gitu. Karena Pak Budi itu salah satu guru yang serius gitu. Itu dari mana cita-cita itu bisa muncul gitu, terus akhirnya direalisasikan sampai sekarang. Awalnya ketika saya ingin menjadi guru itu karena dorongan dari orang tua, terutama bapak gitu ya. Oke. Ketika saya lulus SMA, sebenarnya saya awalnya juga udah ingin terjun ke dunia pendidikan. Saya lebih memilih untuk berwirausaha. Tapi karena dorongan yang kuat dari orang tua, akhirnya saya memutuskan untuk terjun ke dunia pendidikan dan menjadi salah satu staf guru di salah satu sekolah swasta yang ada di daerah Batu Jaya. Oke. Lebih khususnya di MI Jamiatul Hikmah. Nah, kenapa saya lebih memilih ingin menjadi seorang guru? Karena menurut saya profesi guru itu profesi yang unik. Oke. Di samping kita dapat mengamalkan ilmu yang kita dapatkan, kita juga bisa terlihat lebih awet muda gitu. Nah, ini menarik. Maksudnya bisa dijelasin lebih rinci nggak? Lebih awet muda Iya, ya? karena kita setiap hari berinteraksi dengan anak-anak gitu ya. Oke. Jadi ketika kita berinteraksi dengan anak-anak, otomatis jiwa dan pembawaan kita harus menyesuaikan dengan anak didik yang kita ampuh, anak yang kita ajarkan. Jadi menurut saya profesi guru itu profesi yang mulia, yaitu dijelaskan ya. Karena dapat mengamalkan ilmu, kedua bisa kita berbagi ilmu, ketiga kita bisa berinteraksi dengan anak-anak. Ketika kita datang ke sekolah, berinteraksi dengan anak-anak, otomatis jiwa kita akan harus menjadi anak-anak gitu. Ya. Jadi melupakan masalah-masalah kedewasaan gitu, sehingga kita bisa terjun ke anak-anak, sehingga kita dapat memberikan pemahaman ilmu yang kita berikan sesuai dengan usia anak-anak tersebut. Kita nggak bisa
memaksakan anak-anak untuk memberikan ilmu kita dengan pemahaman orang dewasa gitu. Oke. Jadi menurut saya profesi guru itu profesi yang unik dan saya merasa tertantang walaupun awalnya itu dorongan yang kuat dari orang tua gitu. Bukannya jadi malah bumerang ya? Enggak, maksudnya gini, kalau saya pribadi mungkin ketika itu ya, saya kan pertama kali di sekolah dan jadi guru tuh ketika pas lulus kuliah ya tahun 2019. Itu kan saya selesai S1 pendidikan, terus saya coba mengabdi di sekolah gitu kan. Karena mungkin ketika itu umur saya masih terbilang sangat-sangat muda ya, 21 tahun gitu kan. Anak-anak seumuran itu kan masih senang-senangnya nongkrong gitu ya. Main tuh masih benar-benar jadi hobi gitu. Kalau saya pribadi yang merasanya gimana ya? Jadi guru tuh menurut saya hal yang terberat tuh bukan ketika kita ada di dalam kelas ngajar siswa, tapi ketika di luar gitu loh Pak. Iya. Tindak tanduk kita tuh diperhatikan sama lingkungan, Betul, sama orang tua siswa gitu kan. Guru kan sosok sempurna ya gitu kan menurut masyarakat di mata masyarakat gitu kan. Ketika kita ada kesalahan sekecil apapun itu kan bakal jadi penilaian gitu loh. Maksudnya kalau menurut Pak Budi pribadi kalau hal seperti itu gimana? Menurut saya ya kita harus profesional ya. Oke. Bagi antara karir kita sebagai seorang guru, tapi kita tidak menutup bahwa kita itu masih muda gitu. Oke. Jadi walaupun kita menjadi seorang guru, tapi kita tidak harus terlihat tua atau bagaimana dengan menyampingkan hobi-hobi kita, terus perilaku kita di masa muda yang tidak mencederai profesi kita sebagai seorang guru. Nah, di situ kita pintar-pintar memilih gitu tuh. Memilih batin kita, tindakan kita yang bisa menjadi rem buat kita. Oh, kita nggak bisa begini nih. Karena kita seorang guru nih gitu ya. Nah, itu sebenarnya bagi anak muda itu pertarungan batin gitu ya. Mengelola batin di kala masa muda harus bisa mengerem karena kita seorang guru. Nah, di situ saya menyikapinya kita kudu bersikap adil gitu ya. Karena kita udah memutuskan untuk terjun ke dunia pendidikan sebagai seorang guru, ya minimal kita dalam bergaul juga harus bisa memfilter kegiatan-kegiatan kita jangan sampai mencederai kita sebagai seorang guru gitu. Iya. Itu bisa jadi salah satu rem buat diri kita juga untuk ya walaupun ya namanya masa muda, kenakalan muda wajar lah. Cuman jadi ada ambang batas meminimalisir segala perilaku kita di masa muda dengan profesi kita sebagai seorang guru gitu. Iya. Lanjut gini Pak Budi. Iya. Soal yang selanjutnya gitu kan. Yang tadi ya saya udah ngebahas di awal gitu kan soal Pak Budi yang akhirnya jadi kepala sekolah gitu kan dan kepala sekolah termuda se-Kabupaten Karawang ketika dilantik. Iya. Gitu. Dari awalnya kita sama-sama ngajar di sekolah yang sama gitu kan di swasta gitu kan terus akhirnya Pak Budi kemudian diangkat menjadi pegawai negeri sipil ya pindah ke SD gitu kan sampai akhirnya sekarang diangkat jadi kepala sekolah gitu kan bisa diceritain nggak proses itu? Prosesnya ya ketika 2005 kita lulus SLTA dan mencoba memberanikan diri untuk masuk di salah satu universitas swasta yang ada di daerah kita dan saya mendapat tawaran untuk menjadi tenaga honorer di salah satu sekolah swasta dalam hal ini MIJ Majelis Hikmah. Saya terima tawaran itu. Kemudian ketika tahun 2009 itu ada proses pembukaan seleksi calon pegawai negeri sipil yang diselenggarakan pemerintah daerah Kabupaten Karawang. 2009 November itu saya ikut tes dan alhamdulillah dinyatakan lulus. Jadi ketika 2010 Januari saya secara resmi berdasarkan surat keputusan yang diberikan oleh Bupati Karawang menjadi salah satu pegawai negeri sipil di daerah pemerintahan Kabupaten Karawang. Dan kepindahan saya dari madrasah ke SD itu merupakan hal yang baru, dunia baru di lingkungan pendidikan, di mana kita sudah lebih
lebih bertingkat gitu ya, lebih Iya, tingkat dalam hal status kepegawaiannya. Yang tadinya honorer, di 2010 Januari saya diangkat jadi pegawai negeri sipil. Dan pertama kali saya ditempatkan itu jauh di luar Kecamatan Batujaya. Iya. SK yang saya terima itu SDN Sadari 2. Waktu itu saya Cibuaya ya? Cibuaya, ke oke. Cibuaya tuh. Ketika saya datang ke daerah Cibuaya, tepatnya di SDN Sadari 2, waktu itu saya pertama kali diterima oleh penjaga sekolahnya bernama Kang Casman tuh. Karena waktu itu hari libur, survei lokasi sekolah. Hingga akhirnya waktu berjalan, saya dipindahkan lagi tuh. Dari SDN Sadari 2, dipindahkan ke SDN Sukasari 1 yang ada di daerah Cibuaya juga. Tepatnya di Dusun Cikuda. Berapa lama ketika itu di yang pertama itu, Sadari 2 itu? Dari Sadari 2 ke Sukasari 1 saya nggak begitu lama. Karena ada permintaan dari sekolah SDN Sadari 1, SDN Sukasari 1 bahwa guru yang baru datang itu harus laki-laki. Awalnya di SDN Sukasari 1 itu PNS baru yang datang itu perempuan. Tapi guru-guru di situ menolak kehadiran guru perempuan. Akhirnya dari sejumlah nama yang datang ke daerah Cibuaya waktu itu, nama saya yang dipilih untuk dimutasikan dari SDN Sadari 2 ke SDN Sukasari 1. Waktu berjalan hampir lebih 6 tahun, 6 bulan dah, udah mau hampir 7 tahun saya. Dari Batujaya setiap hari ke daerah Cikuda, desa SDN Sukasari 1. Tepatnya di tahun 2016, sekitar bulan Juni, akhirnya saya mutasi ke daerah Batujaya. Pindah. Iya. Dari Lumayan lama ya? Iya. 6 tahun lebih lah, 6 tahun 6 bulan lah, karena waktu itu SK mutasi saya per 1 Juli 2016. Dan sekolah yang pertama kali saya tempatin di daerah Batujaya itu SDN Karya Makmur 3. Di SDN Karya Makmur 3, Teluk Ampel ya? Teluk Ampel. Dusun Teluk Ampel, Desa Karya Makmur, Kecamatan Batujaya. Nah, disitulah saya mengabdikan diri saya sebagai seorang guru. Hingga akhirnya puncaknya pada tahun 2020 itu ada seleksi calon kepala sekolah. Karena daerah Batujaya masih ada sekolah yang belum memiliki kepala sekolah secara definitif gitu ya. Akhirnya Maksudnya definitif tuh? jadi kekosongan kepala sekolah. Jadi sekolah tersebut di PLT-kan oleh kepala sekolah yang lain gitu. Akhirnya saya memutuskan untuk memberanikan diri mencalonkan sebagai calon kepala sekolah. Walaupun usia saya waktu itu masih relatif muda sih, emang masih muda sih. Iya, di usia 35 tahun. Bahkan ya banyak yang pesimis gitu ya. Ketika saya memberanikan diri untuk mencalonkan sebagai kepala sekolah. Niatan untuk menjadi kepala sekolah itu gimana tuh bisa terbersit? Kenapa saya ingin mencalonkan diri menjadi kepala sekolah pada waktu itu? Yang pertama pasti ada dorongan dari keluarga gitu ya. Dorongan dari keluarga, terutama dari istri saya gitu ya. Kedua, saya ingin membuktikan kepada anak-anak saya bahwa ketika kita sudah terjun di suatu profesi, minimal kita harus all out gitu ya. Jadi untuk membuktikan, untuk memberi contoh kepada anak, terutama kepada anak saya, ya seriuslah ketika kita melakukan sebuah pekerjaan. Iya. Dan saya memberanikan diri mencalonkan sebagai kepala sekolah karena saya merasa tertantang nih. Yang udah belasan tahun jadi guru, sudah saatnya nih. Saya harus meniti karir yang lebih tinggi lagi. Ya salah satunya itu mencalonkan diri sebagai kepala sekolah. Gitu. Sorry, ketika itu kekosongan kursi kepala sekolah di Batujaya itu ada berapa yang kosong? Waktu itu kekosongan kursi kepala sekolah di Batujaya itu ada 6 sekolah. 6 sekolah yang nggak punya kepala sekolah. Yang belum memiliki kepala sekolah definitif, hanya di PLT kan kepada kepala sekolah yang lain gitu.
Dan kekosongan 6 kursi kepala sekolah tuh yang akhirnya mendaftar untuk tes jadi kepala sekolah di Batu Jaya? Ketika 6 sekolah mengalami kekosongan kepala sekolah definitif, akhirnya dibukalah seleksi calon kepala sekolah. Waktu itu ada 8 orang yang mendaftar. Sedikit ya? Iya. Iya, maksudnya kan dari 6 kekosongan gitu Iya. kan. Sementara guru di Batu Jaya kan Iya, banyak kan bener, gitu kan, banyak. puluhan ya bahkan bisa dibilang ratusan gitu kan. Banyak. Kenapa cuma ada 8 kandidat gitu yang mencalonkan diri menjadi kepala sekolah gitu kan? Karena apa sih? Maksudnya kenapa ya dari sekian banyak guru itu apa mereka nggak pede atau kenapa gitu sampai? Nah, kemungkinan yang saya baca gitu ya, motivasi para guru-guru senior dan yang lainnya untuk menjadi kepala sekolah itu masih kurang. Ya mungkin kita nggak tahu dah alasannya secara pribadi masing-masing, karena kita nggak bertanya gitu kepada senior yang lain. Cuman kalau kita dalam obrolan-obrolan biasa, ini ada pencalonan nih, mau nyalon nggak? Rata-rata jawabannya hampir enggak gitu. Ya padahal kan kalau secara jenjang karir ya kepala sekolah kan udah di puncak ya. Iya gitu kan. Pak Budi dari guru biasa gitu kan, tiba-tiba mencalonkan diri kepala sekolah dan berhasil gitu. Tapi kenapa niatan itu tuh nggak kepada semua semua dewan guru? Apa karena emang persyaratannya yang banyak dan mereka banyak yang belum memenuhi persyaratan itu atau bisa jadi. Jadi karena ketika mencalonkan diri sebagai kepala sekolah, yang pertama itu harus golongannya memenuhi syarat ambang batasnya. Itu pertama minimal golongan 3C. Satu di situ. Kedua mungkin banyak kompetensi-kompetensi dan peraturan-peraturan yang mungkin mereka kurang minat gitu. Karena tugas dan tanggung jawabnya secara kesini lebih sulit daripada tugas dan tanggung jawab kepala sekolah era terdahulu. Jadi bahasa simpelnya mah nggak mau ribet lah. Nah, mungkin begitu. Iya. Tapi kalau secara apa ya saya membahasakannya ya, secara ya gaji lah gitu ya. Pasti ada perbedaan dong? Ya ada perbedaan. Signifikan atau angkanya? Secara finansial tunjangan yang diberikan ketika jadi guru biasa dengan menjadi kepala sekolah itu tidak terlalu signifikan. Iya. Ya, secara finansial tidak terlalu signifikan. Iya. Ya, tapi kan kalaupun ya pasti ada perbedaan walaupun nggak terlalu besar ya nilainya gitu kan. Tapi ketika kita udah jadi ada di posisi kepala sekolah pasti kan kita bisa lebih gimana ya, bisa ya karena kita kepala yang ada di sekolah itu gitu kan. Ya ide kita gitu kan. Apa kita ya nah itu dia bener-bener, salah satu motivasi saya juga ketika mencalonkan diri sebagai kepala sekolah, saya ingin ide-ide saya ingin inovasi-inovasi saya aktualkan di sekolah, di suatu instansi, bagaimana ide-ide dan inovasi saya ini bisa berkembang nih di sebuah sekolah. Ketika kita jadi guru itu kan nggak semua ide kita tertuang dalam satu sekolah tuh ya. Karena ketika kita jadi guru itu kita hanya tertuang itu sebagai satu kelas. Kita nggak bisa memanage satu sekolah. Nah, keberanian itu saya ambil dan saya ingin menuangkan ide-ide dan inovasi saya di sebuah sekolah gitu ya. Salah satunya itu. Iya. Resmi diangkat menjadi kepala sekolah tuh bulan apa waktu itu? 2023 kan atau 26 Desember 2022. Langsung di sini di SDN Karya Mulia. Pertama, tugas saya sebagai kepala sekolah itu di SDN Batu Jaya 3. Oke. Di Dusun Blok Mede, Desa Batu Jaya, Perbatasan Segaran ya? Perbatasan Segaran. Yang notabene sekolahnya masih berada di bawah standarisasi. Karena berada di daerah yang letak geografisnya emang rendah gitu. Rawan banjir. Rawan banjir. Oke. Daerah rawan banjir.
Itu pertama kali saya tugas sebagai kepala sekolah, yaitu di SDN Batu Jaya 3. Gimana tuh perasaan itu? Maksudnya baru menjabat menjadi kepala sekolah dan ditempatkan di sekolah yang maaf ya secara geografis ada di daerah rawan banjir gitu kan, terus ya pasti kan yang namanya sekolah sering terendam air ya, gitu kan. Harus dihadapi dengan tantangan yang sedemikian. Itu gimana perasaan Pak Budi ketika itu? Perasaannya yang pertama pasti kita senang ya, karena kita sudah melalui proses dari seleksi, kemudian lulus dan dilantik. Perasaan pertama kita senang dan bangga. Iya. Terus perasaan kedua setelah ditempatkan di sekolah yang seperti itu. Ketika kita mendapatkan lokasi sekolah yang seperti itu, ya udah pasti sebagai manusiawi kita merasa bertanggung jawab. Jadi berkecamuk tuh antara senang, antara gundah, bagaimana dah gitu ya. Tapi di situ kita menjadi lebih tertantang lagi sebagai kepala sekolah. Kita minimal harus bisa membuktikan bahwa saya tuh ditugaskan di sekolah tersebut emang bisa untuk mengatasi permasalahan tersebut. Minimal walaupun hasilnya tidak maksimal, tapi seenggak-enggaknya kita setidaknya bisa berupaya lebih keras lagi, bisa meningkatkan, bahkan bisa menjadikan sekolah tersebut berprestasi gitu. Ada perasaan minder nggak ketika Pak Budi hari pertama menjajakan kaki di sekolah sebagai kepala sekolah gitu kan? Tentunya kan guru-guru lama banyak yang usianya lebih dari Pak Budi gitu kan. Pak Budi yang anak muda tiba-tiba datang ke sekolah itu gitu kan, terus dihadapi dengan ini kan bukan atasan bawahan ya, tapi kan secara strukturnya kan emang ya kepala sekolah itu ada di atas gitu kan. Ketika datang orang muda terus menemui guru-guru yang lebih tua, ada perasaan ini nggak? Ya perasaan itu ada ya. Jadi kita bukannya minder gitu ya, tapi malah kita ingin membangun sekolah tersebut bersama tanpa ada pembatas antara usia muda dan usia tidak muda lagi gitu. Ya tetap pertama kita datang ke situ ya secara hierarki, walaupun kita posisinya sebagai kepala sekolah, tapi karena usia kita lebih muda, tetap kita menjaga sopan santun kita terhadap mereka yang lebih senior dari kita secara usia gitu. Iya. Karena keharmonisan, kekompakan di sekolah itu tidak akan tercipta begitu saja ketika kepala sekolah ya dalam tanda petik banyak arogan atau apa. Nah kita hilangkan semua lah itu. Iya. Nah mungkin seperti itu. Total berapa lama di SDN Batu Jaya itu? Di SDN Batu Jaya 3 10 bulan. Dan sampai 1 tahun. Iya. Dan per 13 Oktober kemarin saya resmi dilantik menjadi kepala sekolah di SDN Karimulya 1. Selama 10 bulan itu gitu kan, yang tadi di awal sudah bilang kalau ya sekolah itu tuh ya bisa dikatakan sebagai salah satu sekolah yang tertinggal ya gitu kan. Selama 10 bulan itu progres apa yang udah dicapai sama Pak Budi? Selama 10 bulan yang pertama kita membenahi kedisiplinan. Gitu. Kedua, peningkatan kualitas pendidikan di SDN Batu Jaya 3 itu benar-benar menjadi prioritas saya untuk menjaga dan meningkatkan kualitas pembelajaran dalam rangka meningkatkan mutu sekolah tersebut. Jadi saya perbanyak eskul di situ. Kedua, saya banyak melakukan inovasi-inovasi terutama yang berkaitan dengan peningkatan mutu. Salah satunya saya mencanangkan gerakan literasi di setiap hari Sabtu. Jadi anak-anak siswa kelas 1 sampai kelas 3 semuanya saya galakkan untuk membaca buku di hari Sabtu. Jadi buku semua kita suplai. Satu siswa satu buku. Dan setiap kelas itu saya bikin jadwal pendampingan oleh 2 orang guru.
untuk memaksimalkan jumlah siswa dengan jumlah pendamping. Jadi anak-anak kelas 1, 2, 3 itu di hari Sabtu gerakan literasi mingguan gitu ya. Dan anak-anak kelas 4, 5, 6 saya fokuskan di ekskul. Jam 8 dia ekskul pencak silat. Oke. Pencak silat dia sampai jam 9, istirahat setengah 10, kemudian dilanjut lagi dengan ekskul paskibra. Di samping ada pembiasaan lain yang saya galakan kepada setiap guru kelas untuk melakukan pembiasaan di setiap akan memulai aktivitas pembelajaran. Hasilnya alhamdulillah mendapat respon baik dari dewan guru, dari masyarakat, dan dari para siswa juga. Mungkin untuk prestasi ya mungkin karena belum maksimal waktunya gitu. Iya. Saya udah keburu Pindah ke SDN Karya Mulia ini. Ada perasaan ini nggak ya? Perasaan yang gua teh belum selesai nih ngeberesin ini gitu. Tapi kenapa masih dipindahin? Ada perasaan seperti ini nggak? Ya ada sih. Ya kita manusiawi juga gitu. Ketika kita punya program belum selesai, kemudian kita kena rotasi perpindahan, ya ada juga sih. Tapi sebagaimanapun kita harus menerima itu. Iya. Konsekuensi kita sebagai dalam tanda petik seorang PNS siap bertugaskan di mana saja. Terus kan akhirnya pindah itu ya. Iya. Dari SD Batujaya 3 gitu kan ke sekarang SD di Karya Mulia 1 gitu kan. Tentunya kan beda daerah gitu kan, ya beda sekolah pasti kan beda tantangan gitu kan, beda permasalahan gitu kan, poin-poin apa aja yang mesti diselesaikan di sini gitu kan. Terus yang ya pasti berbeda gitu kan. Pasti kan mulai ngebangun lagi wacana-wacana untuk pencapaian di selanjutnya gitu kan. Betul. Sekarang tuh wacana apa aja yang ada di kepala Pak Budi untuk SD Karya Mulia 1 ini? Per 13 Oktober saya resmi menjadi kepala sekolah di SDN Karya Mulia 1 ini. Tapi secara serah terima jabatan kemarin bertanggal 2 November saya baru bertugas di SDN Karya Mulia 1 ini sebagai kepala sekolah. Begitu saya sampai, ya pasti yang pertama kita harus menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitar masyarakat ya. Oke, pasti. Dimana pertama saya datang, kita walaupun dengan Dewan Guru kita udah kenal, gitu. Karena dalam satu lingkup kecamatan kita udah pasti kenal. Nah, cuma masyarakat nih yang belum kenal nih. Tapi tidak menjadi sesuatu yang sulit juga, karena daerah Karya Mulia juga kita banyak teman di sini kan. Kemarin saya udah datang ke aparatur setempat untuk meminta arahan, meminta kolaborasinya dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan di SDN Karya Mulia 1 ini. Kedua, saya juga menggandeng komite sekolah. Ya, notabene komite sekolah di SDN Karya Mulia 1 ini adalah seorang tokoh agama. Jadi dalam berkolaborasi tidaklah sulit lah, karena basic masing-masing kita hampir sama dah gitu di keagamaan. Program saya selanjutnya kemarin juga di SDN Karya Mulia 1 ini ada 5 ruang kelas yang dipakai untuk 6 rombongan belajar. Jadi kelas 1 berarti ada satu shift. Kelas 1 masuk, kelas 2 gantian gitu. Karena memang bangunannya yang nggak ada sejak awal atau ada tapi rusak. Kalau saya perhatiin ya memang tidak ada. Tidak ada. Itu berarti udah berjalan lama. Itu berjalan lama itu. Kebetulan kemarin ada program dari Dinas Pendidikan pengajuan kepada setiap sekolah yang membutuhkan sarana dan prasarana. Nah, saya mengajukan 2 dari SDN Karya Mulia 1 ini. Yang pertama, saya mengajukan implasmen atau pengerasan halaman sekolah. Yang kedua, saya meminta ruang kelas baru untuk memfasilitasi anak kelas 1, kelas 2 yang belajarnya secara bergantian. Dan mudah-mudahan
dikabulkan gitu. Iya. Selanjutnya soal ini Pak Bud, pasti kan kepala sekolah juga nggak akan bisa kerja sendiri ya gitu kan untuk di sekolah gitu kan, terutama menyangkut soal ya itu tadi gitu kan, soal pengadaan ruang kelas baru gitu kan, soal buat wacana pengerasan lapang sekolah gitu kan, pasti kan banyak dinas-dinas terkait yang akan berkolaborasi supaya rencana itu bisa tercapai gitu kan. Betul. Harapan Pak Budi untuk dinas-dinas terkait gitu kan, untuk kemajuan sekolah ini seperti apa gitu? Ya harapan mah kita berharap yang bagus-bagus gitu ya. Harapan akan terrealisasi ketika kita iringi dengan usaha kita. Nah, semaksimal mana usaha kita dalam mengajukan permohonan agar permohonan kita dapat direalisasi. Mudah-mudahan saya lihat dari program yang sekarang ini dicanangkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Karawang, kayaknya serius gitu untuk membenahi sarana dan prasarana di dunia pendidikan, khususnya di sekolah dasar gitu. Mudah-mudahan. Selanjutnya untuk ya mungkin pertanyaan terakhir ya gitu kan, lebih ke personal gitu kan. Pak Budi udah jadi guru honor pertama gitu kan, terus selanjutnya bisa naik jenjang karir menjadi pegawai negeri sipil gitu kan, guru PNS, dari PNS guru biasa terus udah naik satu level lagi jadi kepala sekolah gitu kan. Pencapaian apa gitu yang dicanangkan untuk selanjutnya, untuk kedepannya gitu? Yang namanya cita-cita ya kita harus gantungkan setinggi langit ya. Tapi cita-cita akan menjadi cita-cita ya kalau kita nggak mau berusaha gitu ya. Walaupun ya kita punya cita-cita tinggi, tapi ya jangan muluk-muluk amat lah gitu ya. Iya. Sekarang kita udah ada di posisi kepala sekolah. Untuk di dunia sekolah dasar masih ada jenjang-jenjang lain tuh di atas kepala sekolah tuh. Masih ada. Yang terdekat dari itu? Yang cuma stepnya beberapa langkah dari kepala sekolah itu apa contohnya? Iya, pengawas sekolah. Pengawas sekolah. Ada pengawas sekolah. Ada niatan untuk jadi itu? Ada cita-cita atau apa? PAUD, ada. Cita-cita mau ada. Cita-cita mau ada ya. Cita-cita ada. Cuman kan kembali lagi kepada diri kita gitu ya. Apakah kita ingin meraih cita-cita tersebut gitu. Ya, ingin naik ke karir yang lebih tinggi ya pasti ingin. Iya. Cuman kan ada masa, ada waktunya, tergantung situasi dan kondisi keadaan. Iya. Kalau dikatakan ditanya ingin, ya ingin, emang ada keinginan gitu. Cuman ya itu lagi kembali kepada keadaan kita gitu. Apakah kita mampu merealisasikan cita-cita kita? Ya seiring berjalannya waktu, ya mudah-mudahan gitu ya. Kedepannya gitu ya. Mungkin jikalau Tuhan mentakdirkan lain gitu ya. Tuhan mentakdirkan kita sampai di posisi itu, ya kita akan usahakan. Salah satunya usahanya itu insya Allah kedepannya saya sedang mendaftar kuliah lagi nih. Berarti S2 ya? Iya. S2. Mudah-mudahan aja gitu ya. Iya. Mudah-mudahan gitu. Iya sih, Pak Budi gitu kan, di usia 35 tahun yang udah jadi kepala sekolah gitu kan. Terus yang ya jujur sih secara pencapaian pribadi saya iri gitu. Kenapa saya nggak bisa gitu? Padahal kan usia kita nggak beda jauh ya. Sama-sama 87 kan lahir kan? 87 betul. Iya 87, saya Oktober. Pak Budi? Juni kan? Ya lebih tua sedikit lah gitu kan. Tapi ya gitu di usia yang relatif muda gitu udah punya karir yang ya bisa dibilang cemerlang gitu. Jadi udah jadi PNS, udah jadi kepala sekolah gitu kan, sementara saya masih gini-gini aja. Ya, apapun profesinya gitu ya, apapun pekerjaannya, yang pertama kita ya tetap harus bersyukur gitu ya. Karena ketika kita melihat orang dari luar pasti akan terlihat lebih enak, tapi ketika kita belajar lebih jauh ke dalam
belum tentu seenak apa yang dia dari luar gitu ya. Iya, Udah konsekuensi dah itu ada. Iya, iya. Konsekuensi pekerjaan kadang-kadang ya kita ngeliat, wah, jadi ini lebih enak nih. Ternyata dari luar doang tuh. Ketika dalamnya ya pasti ada aja. Iya. Halangan rintangan gitu. Ada pesan atau ini yang mau disampaikan di season terakhir? Ya, pesannya untuk semuanya, ketika kita menjalankan profesi sebagai apapun, tetap syukuri, tetap jalani, tetap fokus, karena apa yang dia usahakan itu apa yang akan tertulis. Oke. Terima kasih banyak Pak Budi atas waktunya. Semoga wacana-wacana ke depan tentunya yang baik gitu kan, dapat segera terrealisasi. Ya pastinya kan yang paling terdekat tuh mau ngelanjutin kuliah S2. Iya. Gitu kan, semoga karir di dunia pendidikan bisa lebih cemerlang lagi. Amin. Mungkin 10 tahun, 15 tahun ke depan saya bakal ketemu Pak Budi di Dinas Pendidikan Kabupaten Karawang sebagai kepala dinas kan. Amin. Kita kan nggak pernah tahu ya. Amin. Iya gitu, tiba-tiba gitu saya datang ke Dinas Pendidikan, wah ternyata kepala dinasnya Pak Budi gitu, teman saya gitu. Mudah-mudahan bisa terrealisasi lah secepatnya gitu. Terima kasih banyak Pak Budi atas waktunya. Terima kasih. Terima kasih banyak juga buat yang udah nonton. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.